langkah itu dan itu sudah selesai. Putusan itu sudah dibuat dan dibacakan, kita sudah sampaikan kepada publik. Dan itu sudah diketahui saya pasti. Ya, dan Mahkamah Agung pun tadi, Ketua Mahkamah Agung pun juga sampaikan ke tadi dalam acara tadi bahwa ada advokat menjalankan profesi itu dengan aturan main yang diatur oleh undang-undang. Jangan bersifat melawan hukum, apalagi melanggar etika. Gitu Mas. Ya, itu aja. Firdaus itu sejak kapan sih tergabung di KAI? Nah, sebenarnya gini, Firdaus historisnya dia adalah anggota dari KAI Banten, di mana pimpinannya Pak Anwar ya. Dan tadi pada saat tadi malam pada saat pengambilan keputusan itu, Pak Anwar selaku ketua DPC di situ ada di situ. Jadi sudah sepakat untuk melakukan keputusan itu secara final dan sudah tuntas. Ya, yang bersangkutan saat ini sudah bukan lagi anggota Kongres Advokat Indonesia. Tetapi apa yang dilakukan dia itu, dia merepresentatif, mohon maaf, kita semua sebagai advokat yang sebenarnya kita harus menghargai pengadilan di mana kita beracara, menghargai kepolisian, menghargai semuanya dengan atribut sebagai penegak hukum yang beretika gitu. Ya. Oke Mas. Pak, boleh tambahan Pak? Biasanya apa aja sih Pak yang syarat-syarat yang fatal gitu katanya dicabut? Ya itu sebenarnya sudah menurut kita penilaian sudah fatal karena kita ini kan sebenarnya penegak hukum, beracara di pengadilan tuh ada atribut yang harus ditaati beracara di pengadilan. Nah, apa yang dilakukan yang bersangkutan itu saya kira itu baru pertama terjadi ya. Sebelumnya pernah tahun dulu ya ada yang pernah terjadi Pak Petrus, tapi ya Rahmat juga ya, tapi saya tidak tahu secara detail. Tapi apa yang dilakukan itu saya kira sudah jelas kepada kita. Mengenai hal-hal lain kita nggak bicarakan, tapi kita ambil keputusan adalah mengenai masalah yang itu aja. Mengenai orang-orang yang lain kita nggak bicarakan masalah ini. Pak Ketua, apakah ini ada desakan dari netizen juga atau dari organisasi-organisasi lain gitu? Saya kira tanpa desakan netizen pun itu kan menyangkut advokat ya, dan itu secara resmi itu kan di-upload di media, otomatis secara langsung tercorenglah profesi advokat yang kita menjaga dengan baik ini di masyarakat. Seakan-akan jangan itu menjadi representatif kita, dan kebetulan dia menjadi anggota organisasi kita, maka kita memiliki sikap agar Mahkamah Agung juga bisa paham bahwa kita menunggu waktu yang tepat. Kita rapat dulu, baru kita mengambil keputusan. Dan tadi malam, tanggal 8 itu sudah kita putuskan bahwa itulah yang terbaik yang organisasi advokat mengambil. Karena saya sudah diperintahkan, kita diperintahkan oleh Bu Siti Jamalia Lubis sebagai ketua DPP untuk mengambil sikap tersebut. Dan itu karena DPP KAI itu selalu menyerahkan kepada semua ketua DPD. Di DPD lah yang punya suara tertinggi di forum Kongres Advokat Indonesia ini, dan itulah keputusan yang kita ambil bersama dan itu sudah final. Berarti di Kongres ini sendiri membahas soal terkait etika? Ya, kita sudah bahas. Kita sudah bahas itu. Dan itu sebenarnya tidak perlu dibahas sebenarnya. Itu sudah viral yang sudah diketahui oleh umum perbuatan itu. Jadi masyarakat memang kita tidak ngambil langsung keputusan, kita rapat dulu dari organisasi dan itu hasilnya Mas. Bang Milano, tambahan mungkin. Ini kan mengingat profesi ya, artinya upaya apa sih agar tidak terjadi terulang seperti ini? Ya, maksudnya para advokat menyadari lah fungsi dia sebagai advokat, apalagi sedang beracara, bersidang, mesti menunjukkan sikap-sikap yang baik, sopan, karena kita harus taat pada aturan-aturan main di dalam persidangan, apalagi ada majelis hakim. Tapi kan ada bantahan dari pihak sana, dia sendiri tidak menyadari hal itu gitu kan. Nah gimana? Ya saya kira menyadari atau tidak, ada kalau perbuatan itu ada dua ya, sengaja atau kealpaan. Kalau itu termasuk kealpaan ya tetap juga melawan hukum, karena dia selaku advokat, tindakan itu kan bukan di tempat ruangan rumah kita, tapi itu di pengadilan yang dihormati bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia ini menghargai pengadilan. Jadi apa yang dilakukan, mohon maaf, karena yang bersangkutan merepresentatif sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia, maka tindakan yang kita ambil adalah terhadap anggota itu sendiri. Terlepas dari mau kemana-mana kita tidak peduli, tapi yang pasti pada saat dia melakukan itu, dia masih menjadi anggota Kongres Advokat Indonesia. Maka itulah yang kita putuskan bersama-sama, bahwa advokat Kongres Advokat Indonesia tidak pernah seperti itu. Kita tidak mau itu representatif ke kita. Kita tidak pernah itu, tetap menghormati pengadilan karena itulah institusi yang tertinggi untuk memutus suatu perkara, dan disitulah kita harus junjung. Para hakim itu kita harus hormati. Pesan moralnya apa dengan adanya kejadian ini apa? Pesan moral adalah harus bisa bersikap yang baik lah di persidangan. Karena beliau itu kemarin pada waktu sidang kan memakai atribut toga sebagai kuasa hukum.
Nah, dia mau sadar atau tidak sadar, dia mempresentasikan itu. Jadi dia harus menjaga sikapnya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, selama dia menggunakan toga. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua menegaskan aja Firdaus gimana Ketua diberhentikan atau gimana? Ya, Secara hormat atau tidak hormat? sudah diberhentikan, SK-nya sudah dicabut otomatis. Dan proses selanjutnya kita akan menyurati Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk menandai mengenai situasi ini, ya, berita acara supaya ke depan. Itu kewenangan ada pada Kejaksaan Mahkamah Agung untuk menilai itu semuanya. Ya. Itu, Jadi, Mas. Mungkin sebentar ada Pak Petrus, Pak. Pak Petrus bentar. Udah cukup. Berarti Pak per tanggal 9 Februari ini. 8. Per tanggal 8 Februari sudah Ya, diputuskan. oke ya, cukup Cukup ya, Terima Mas? kasih Pak Milano. Siap. Ya, oke. Pak Ketua. Ya, masih.